Rabu 31 Januari 2018 pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah, BMKG memberikan informasi kepada BPBD bahwa telah terjadi gempa bumi 30 km barat daya Kota Bima. Berkekuatan 6,2 skala Richter dengan kedalaman 15 km, tidak berpotensi tsunami. Namun diinformasikan bahwa gempa ini menimbulkan banyak korban. BPBD dan komponen penanggulangan bencana Kabupaten Bima langsung melakukan upaya-upaya penanganan dampak. BPBD Kabupaten Bima yang mendapatkan banyak masukan laporan terjadi bencana gempa bumi segera mengundang berbagai macam instansi terkait, antara lain Pos SAR Bima, Polres Bima, Kodim, Dinas Kesehatan, dan lain-lain untuk merapat ke kantor Bupati Bima dalam rangka koordinasi penanganan awal kedaruratan gempa bumi. Salah satu laporan adalah tentang adanya korban yang sangat banyak dan membutuhkan penanganan tim medis. Monitor. Di sini Kepala Desa Kenanga Muhammad Nur Hadi Ahmad. Ada yang terjadi di Desa Kenanga di gempa 6,2 skala Richter, korban orang yang meninggal 2 orang, yang luka berat 10 orang, yang luka ringan 10 orang. Mohon kepada Kepala SMK 1 Bima, mohon bantuannya dan siapkan lokasi untuk warga saya. BPBD Kabupaten Bima didukung klaster kesehatan yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima meminta bantuan tim medis dari berbagai macam instansi. Dinas Kesehatan Kabupaten Bima kemudian menghubungi MDMC Kabupaten Bima yang dilanjutkan MDMC Kabupaten Bima untuk menghubungi Komite Bencana Rumah Sakit RSPKU Muhammadiyah agar mengirimkan tim medis bencana dari RSPKU Muhammadiyah Bima. Tim medis bencana dari RSPKU Muhammadiyah Bima tiba di posko tanggap darurat. Setelah melaporkan diri ke posko tanggap darurat, mereka ditugaskan di lokasi terdampak bencana gempa bumi di Sila, Kecamatan Bolo, di Komplek Perguruan Muhammadiyah Sila. Salah satu kompetensi yang ada pada tim medis bencana adalah Emergency Medical Technician, yang nantinya bertugas dalam penanganan medis darurat dan bertindak sebagai koordinator medis darurat atau KOMD di lokasi kejadian. Sebagai koordinator operasi medis bencana dan juga sebagai tim medis, bersama tim SAR melakukan tindakan pencarian dan pertolongan. Pada saat yang sama, BPBD Kabupaten Bima dan personil Pos SAR Bima menyisir rumah-rumah warga untuk mencari korban yang tertimbun reruntuhan dan mengevakuasi korban menuju ke titik kumpul di Komplek Perguruan Muhammadiyah Sila. Sebagai koordinator operasi medis darurat, tim medis bencana RSPKU Muhammadiyah Bima segera mengkoordinir tim kesehatan yang lain untuk berbagi peran dalam menangani korban. Tim medis bencana RSPKU Muhammadiyah Bima segera melakukan triase dan penanganan awal. Korban dengan level triase merah dan kuning segera ditangani untuk mendapatkan perawatan dan pertolongan pertama oleh tim medis bencana RSPKU Muhammadiyah Bima dan tim medis RSUD Sondosia. Sedangkan korban dengan level triase hijau ditangani oleh Puskesmas Bolo, Puskesmas Soromandi, dan Puskesmas Madapangga. Korban level triase merah segera dibawa ke RSPKU Muhammadiyah Bima dan RSUD Bima untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Level triase kuning dibawa ke RS Sondosia. Korban yang dinyatakan meninggal atau level triase hitam ditangani oleh tim DVI kepolisian, kemudian diserahkan ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Setelah semua korban dengan segala level triase tertangani dan telah dirujuk ke RS yang dituju,
KOMD RSPKU Muhammadiyah Bima melapor kepada Dinkes Kabupaten Bima selaku koordinator klaster kesehatan. Sementara itu, tim medis melakukan transfer korban ke RSPKU Muhammadiyah dan menyerahkan korban ke IGD RSPKU Muhammadiyah Bima. Setelah KOMD dan tim medis selesai melaksanakan tugas, maka tim medis bencana melapor ke Komite Bencana Rumah Sakit. BPBD mengumpulkan semua pihak penanggulangan bencana dan pemangku kebijakan untuk berkumpul dan berkoordinasi, membuat laporan tentang penanganan selama masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Bima. Saya melihat bagaimana masyarakat antusias untuk berlatih menghadapi seandainya terjadi bencana. Dari sini saya melihat bahwa peran pihak NGO, non-government organization itu cukup besar di masyarakat. Bagaimana pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat dan dengan dunia usaha dan dengan berbagai macam LSM itu bisa bergabung untuk meningkatkan kapasitas daerah. Dan tentu saja ini sangat bagus, ini adalah inisiatif yang memang harus dikembangkan, karena kalau kita bicara tentang tentu saja bicara tentang gempa, kita tidak bisa memprediksi kapan saja, dan di daerah seperti di Bima ini memang tentu saja banyak yang terkait dengan gempa tektonik dan ada gempa erupsi yang dekat dengan Tambora, sebagai upaya untuk bagaimana kita bisa menyelamatkan banyak orang. Pelatihan ini juga akan memberikan gambaran ke semua orang. Jadi karena untuk yang bisa menyelamatkan adalah diri masing-masing, sehingga memang perlu sekali untuk semua orang disiapkan sehingga bisa dijalankan dengan baik. Saya melihatnya bahwa kegiatan ini sangat positif sekali. Pertama dalam rangka untuk proses kesiapsiagaan bagi institusi maupun masyarakat. Dan kami melihatnya bahwa gladi lapang ini pertama adalah merupakan uji daripada kesiapsiagaan dari tim emergency respon khususnya di bidang kesehatan, utamanya dalam rangka untuk bisa menyelamatkan para korban akibat dampak gempa bumi, terutama di gedung-gedung sekolah yang sudah kita lihat sekarang. Bagaimana proses dari penanganan cepat dari tim evakuasi, kemudian juga melakukan protap SOP sesuai dengan yang mereka miliki kompetensinya, dan ini sangat mendukung proses kesiapsiagaan dan proses koordinasi yang sangat bagus sekali, baik itu kepada masyarakat maupun juga kepada instansi terkait TNI, Polri dan juga SAR. Menurut saya sangat menarik, dan ini adalah salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan dan kemudian keterampilan baik itu kepada MD/MC sendiri maupun kepada pemangku kepentingan lainnya yang ada di wilayah ini, termasuk diantaranya kepada masyarakat sekitar yang nantinya dipersiapkan untuk bisa menghadapi bencana-bencana khususnya gempa. Dari sisi kemampuan tampak memang masyarakat di satu sisi semangatnya luar biasa, tetapi pengetahuan, pemahaman tentang bagaimana cara menolong masih perlu ditingkatkan. Tentunya memang ada beberapa hal yang perlu dikritisi dan nantinya dalam proses evaluasi itu bisa diangkat, tetapi semangat yang sudah diberikan oleh para peserta pelatihan kegiatan ini itu betul-betul bisa diapresiasi, dan saya kira ini adalah awal daripada sebuah proses. Walaupun ini merupakan akhir daripada sebuah program, tetapi ini bisa dilanjutkan lagi dengan upaya-upaya yang bisa dikoordinasikan antara BPBD, pemerintah daerah, dan tentunya pihak Muhammadiyah sendiri.
Semoga dengan pelatihan ini kita mampu memanfaatkan, memaksimalkan semua kapasitas yang ada, semua pengalaman dan pengetahuan yang sudah kita pelajari selama ini, mulai dari dokumen skill-skill yang sudah teruji sampai hari ini bisa dimanfaatkan untuk kedepannya, dan semoga ketika terjadi bencana-bencana selanjutnya kita sudah tangguh dan kita sudah siap untuk selamat, siap untuk menyelamatkan orang lain. Dengan adanya program ini, masyarakat mulai sadar bahwa pentingnya tentang kesadaran akan hal tanggap bencana. Jadi bencana yang awalnya dianggap sebagai sesuatu yang dianggap sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika mereka memahami tentang bencana, bahwa bencana itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dan cara terbaik adalah bagaimana bersahabat, bahkan mencari tahu sisi-sisi kebaikan lewat pengetahuan-pengetahuan tentang kebencanaan. BPBD tanggap. BNPB, BPBD Jaya. Bima Tangguh. Bima Tangguh, MDMC keren. Bima Tangguh, MDMC keren. Bima Tangguh, MDMC keren. Bima Tangguh, MDMC keren. Bima!